Salam sejahtera dalam Kristus bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Pulalang, pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia, terus berkarya bagi Allah Tritunggal, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami mau membaca dan menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi kami semua dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, supaya firman Tuhan itu kami dapat pahami, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, yang berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 adalah di dalam Kristus manusia segambar dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita membaca kitab Kejadian ya, dalam pasal 1, pasal 3, dalam bacaan itu kita bisa melihat bahwa manusia diciptakan Allah di hari yang ke-6, hari terakhir sebelum Allah beristirahat di hari yang ke-7. Artinya Allah menciptakan dan mempersiapkan terlebih dahulu berbagai hal yang baik yang dibutuhkan oleh manusia untuk manusia hidup. Allah bertindak bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai penjamin dan penyokong kehidupan manusia yang Dia ciptakannya, supaya manusia hidup bahagia di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam ayat yang ke-27 dari Kejadian pasal 1 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Inilah yang disebut dengan ungkapan yang terkenal. Manusia adalah imago Dei, atau gambar dan rupa Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik dan yang paling mulia, yang paling tinggi, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang menarik dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan, berasal dari gambaran Allah yang sama. Kedua makhluk luar biasa itu bisa mencerminkan keutuhan Allah sebagai pencipta di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 menjelaskan, karena manusia buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Itulah sebabnya marilah kita beritakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, agar supaya banyak manusia menjadi segambar dengan Allah. Dia bertobat dan dia beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah, dan menjadi milik Allah yang hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-28, Paulus juga menjelaskan, tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, hamba, orang merdeka, tidak lagi hamba, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya ada di dalam gambar dan rupa Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya diskriminasi, pilih kasih, ketidakadilan tidak boleh ada dalam kehidupan manusia sebagai gambar dan rupa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi kita bersyukur karena kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Sifat-sifat Allah juga kita miliki. Itulah sebabnya marilah kita hidup bersama dengan Allah dan menyampaikan berita Injil, supaya banyak manusia yang belum segambar dengan Allah menjadi segambar dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan manusia segambar dengan Allah. Dan jikalau manusia itu sudah percaya Kristus, dia benar-benar menjadi segambar dan serupa dengan Allah dalam hal sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memberitakan kasih Allah, supaya banyak manusia yang belum segambar dengan Allah menjadi segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.